Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, owner dari Alifah Hanibi. Hari ini kita mau membahas satu kalimat yang menjadi impian sekian banyak laki-laki dan menjadi momok bagi kaum wanita. Kalimat itu adalah poligami. Bagi sebagian laki-laki, poligami adalah impian, dan bagi sebagian wanita, poligami adalah bencana. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi poligami ini dengan bijak? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa poligami itu bagian dari kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, poligami itu adalah sebuah pola perkawinan yang dikenal di peradaban manusia. Baik di peradaban manusia manapun, poligami itu dikenal. Baik di belahan Eropa, Afrika, semenanjung Arab, bahkan di Nusantara kita, poligami itu sudah ma'ruf dikenal dan sudah dijalani dari tahun ke tahun sejak zaman nenek moyang kita. Bukan sebuah hal yang baru yang kita temui pada zaman-zaman kita sekarang saja. Akan tetapi yang telah diajarkan oleh Islam, yakni poligami itu hanya dibatasi sampai 4 orang wanita saja, dan yang boleh menjalani menikah lebih dari satu adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena hikmah yang banyak yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kaum muslimin bahwa poligami ini adalah sebuah solusi dari setiap permasalahan rumah tangga yang dijalani oleh kaum muslimin. Karena kita sebagai muslim meyakini bahwa syariat Islam adalah solusi bagi setiap muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Menyikapi poligami itu bijaknya dengan iman, dengan kacamata iman, dengan kacamata ilmu, bukan sekedar syahwat belaka, bukan sekedar perasaan belaka. Karena apabila syahwat dan perasaan yang berbicara, maka rata-rata lelaki akan melakukan poligami itu dengan pembenaran syahwat, dan perempuan akan memusuhi poligami dengan pembenaran perasaan. Lantas, bagaimanakah caranya melihat poligami dengan kacamata iman? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa setiap syariat yang Allah Ta'ala berikan, setiap syariat yang Allah Ta'ala turunkan adalah memiliki maslahat yang luar biasa bagi setiap muslim. Yang kedua, Allah Ta'ala mengharamkan sifat zalim pada dirinya. Bahwasanya tidak mungkin Allah Ta'ala itu mensyariatkan sesuatu dan itu menzalimi makhluknya, karena sifat zalim itu haram bagi Allah. Yang ketiga, bicara poligami itu juga bicara tentang takdir, karena tidak setiap orang ditakdirkan untuk menjalani poligami, dan tidak setiap wanita ditakdirkan menjalani di poligami. Maka akan tetapi nantinya di surga setiap wanita nanti pasti dipoligami, insyaallah ta'ala. Bukan berarti Allah itu diskriminatif kepada kaum wanita, tidak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sangat kasih sayang kepada makhluknya dan setiap hambanya. Dan hikmah terbesar poligami adalah bagaimana seorang makhluk yang bernama wanita itu lebih bisa mencintai Rabbnya, lebih bisa menggantungkan dirinya, menggantungkan hatinya, menggantungkan jiwanya hanya kepada Allah,
karena dia menyadari sumber kehidupannya, sumber kebahagiaannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila seorang wanita menyadari hal ini, maka dirinya ketika Allah Ta'ala takdirkan untuk menjalani poligami, maka akan mengesampingkan perasaannya, meskipun perasaan itu terkadang mendominasi bahwa apakah aku sanggup di poligami, apakah aku bisa bersabar ketika aku menahan kecemburuan kepada maduku, apakah aku bisa melihat ikhlas suamiku ngopeni atau memberikan nafkah kepada wanita lain. Ketahuilah wahai saudariku, pahamilah bahwa Allah Ta'ala lah yang memberimu kehidupan. Allah Ta'ala lah yang memberikanmu kebahagiaan maupun kesedihan. Dan kadar kesedihan atau kebahagiaan itu bisa kamu rasakan, bisa kamu kecap dengan kacamata iman. Karena salah satu rukun iman yang kita imani adalah beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Ini yang harus dipahami. Selain itu, apabila seorang wanita terus-menerus menggunakan perasaannya dan perasaan itu mendominasi kehidupannya, maka segala sesuatu akan terasa berat. Bahkan untuk menjalani ketaatan kepada suaminya pun dia akan merasa berat. Dan ingatlah wahai saudariku, sebutan wanita solehah itu bukan sekedar sebutan belaka, tapi dia mengandung sebuah konsekuensi yang sangat besar. Selain dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus taat menyerahkan dirinya kepada suaminya. Taat itu sendiri pun memiliki awalan, yakni menundukkan hawa nafsu dan menuruti perintah dari yang ditaati.